Enggak, sementara ini saya baru menyimak aja dulu. Enggak ada komen sih. Dari Muslim atau Kristen, bro? Saya dari Muslim, Kak. Kalau nunggu nyimak, gimana kalau kita yang bertanya? Oke. Oke. Kira-kira hakikat Allahmu itu seperti apa, bro? Boleh dijelaskan? Ini kalau kita menurut kitab ya, menurut kitab dari agama kami, bisa dikatakan bagaimana ya penjelasannya? Susah untuk penjelasannya karena di situ bahasa Arab juga ada bukan arti terjemahan. Jadi untuk menjelaskan begitu tuh agak ini ya Kak ya. Cuman untuk sementara ini saya menyimak bagaimana tadi seorang Bapak Inisiatif Cipto menjelaskan bagaimana. Banyaklah Kak kesamaan dari ini kan Kristen kan? Oke, samanya di mana, bro? Apakah Allah SWT itu memiliki firman di dalam dirinya yang kekal dan holik? Kalau yang menyebutkan kekal dan holik, menurut saya ya, seperti kami ataupun bangsa manusia yang mengagungkan, bukan Allah yang mengakui saya ini halik, saya ini Pak. Jadi kami dari istilahnya dari para nabi, para ulama ataupun para sunan gitu, yang menyatakan bahwa Allah itu sang halik, Allah itu maha. Tidak ada pengakuan bagi saya, tidak ada pengakuan Allah itu saya halik, saya kuat, saya ini, tidak ada. Loh, di Quran nggak ada, bro? Serius? Tidak ada yang menyatakan Allah yang mengakui saya sang halik, tidak. Tapi kami sebagai penganut agama, kami membanggakan, kami mengakui adanya Allah, adanya kekuatan Allah, adanya dibuktikan dengan adanya bumi, adanya laki-laki perempuan, adanya siang dan malam. Itu yang menyatakan bahwa kita ini Allah itu sang halik, maha. Tapi kalau mengatakan Allah itu mengakui dia halik, tidak. Menurut saya, karena saya sering juga membaca, biarpun tidak memaknai, saya sering membaca Alkitab, kitab. Ada yang ini menurut tafsir ini, menurut tafsir ini. Tidak ada yang menyatakan Allah sendiri yang menyatakan itu halik, maha. Tapi kami sebagai umat yang mengakui bahwa jadi Allah SWT itu bukan pencipta ya? Bukan menyatakan dengan kita. Dia tidak mengakui, dia tidak membesarkan diri bahwa saya sang halik. Tapi kami yang mengakui bahwa sang halik itu Allah. Oke, bro, lu nggak takut nanti di demo orang-orang mengatakan Allah SWT itu bukan pencipta? Tidak. Yakin? Karena saya sendiri tidak ada pernah membaca atau mendengarkan atau dari biasanya kan sholat Jumat ada ceramah yang mengakui Allah sendiri yang sang halik, sang apa tidak. Kecuali umatnya yang mengakui bahwa Allah itu maha. Oke. Maha.
Tadi kan pertanyaan saya gini ya, apakah Allah SWT itu memiliki firman di dalam dirinya sehingga dia menciptakan itu dengan berfirman? Kira-kira menurut kamu ada nggak firmannya Allah? Karena statement kamu yang pertama kurang lebih sama kayak Kristen. Nah gitu kan? Nah, kalau saya bilang tadi Bapak Cipto yang bilang apa pasal apa ini ya, batu yang di apa kayak disucikan lah istilahnya, batu penghapus dosa apa segala macam tuh. Jadi siapa yang kamu sembah, bro? Saya jadi bingung loh sama lo. Enggak, tadi kan Bapak Cipto tadi ada percakapan tadi cepat saya dengar, ada yang mensucikan, istilah menghamba diri kepada batu. Sama, agama saya pun tidak mau. Ada satu cerita juga tentang Nabi siapa, kurang begitu ingat ya. Bahkan itu berhala-berhala sampai sempat dihancurkan dengan dia karena umat sekitar situ menyembah berhala. Berhala itu arca atau patung ya Kak ya. Nabi siapa itu memberontak dia. Dan nabi yang dinabikan lah, yang dinabikan dengan kami umat muslim. Dia berjuang untuk memerangi umat yang salah jalan lah istilahnya. Kenapa kau sembah itu arca, patung itu? Patung itu tidak memberikan kamu apa-apa. Semua Allah yang memberikan kamu, kehidupan kamu, makan, minum kamu. Memang sih tidak secara langsung. Tidak. Allah, nih, Allah memberikan hidup, bro. Seriusan, Allah memberikan hidup. Ya, bagi saya atau bagi umat muslim. Oke. Kamu, apa yang membuktikan kamu itu hidup? Yang membuktikan saya hidup, nyawa saya masih lengket di badan. Nah, artinya kamu memiliki roh. Apakah Allah mau memberikan roh kepadamu? Ya. Berarti Allahmu harus punya roh dong, sehingga dia bisa memberikan roh kepadamu. Benar nggak? Terus saya tanya kakak, bilang begitu, yang memberikan roh siapa? Allah. Sekarang saya tanya kamu, apakah Allah SWT itu memiliki roh di dalam dirinya? Untuk masalah itu, belum mendalami. Untuk masalah Allah punya roh. Gimana kamu sudah level menyembahnya sementara kamu belum mengenalnya? Gimana ini, bro? Jadi kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Terus kakak kenal dengan Allah, kakak? Kenal. Saya tanya. Saya kenal Allah yang saya sembah. Allah yang saya sembah itu pastilah dia memiliki roh di dalam dirinya. Memiliki firman di dalam dirinya. Itulah Allah yang Esa yang kami sembah, yang disebut Bapa. Itu Allah yang satu itu, bro. Allah Tritunggal. Kami mengakui dan kami mengenal dengan pasti. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Apa yang membuktikan Allah itu hidup? Dia memiliki hayat hidup di dalam dirinya. Yaitu roh itu. Itulah yang disebut dengan Roh Kudus. Ya, kami juga mengenal Allah yang kami sembah itu memiliki firman yang sejak kekal bersama-sama dengan dia. Itulah firman yang menyatakan siapa diri Allah yang tidak kelihatan itu. Itulah Allah yang berfirman menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kenapa dia berfirman? Karena dia punya firman di dalam dirinya. Contoh, saya bisa menyapu karena saya punya sapu. Kalau saya tidak punya sapu, maka saya tidak bisa menyapu. Itu contoh, itu analogi. Ini adalah logika-logika yang paling masuk akal, ya. Bagaimana bisa dikatakan Allah itu memberikan roh kepada kita? Kalau di dalam zatnya, di dalam hakikatnya, dia tidak memiliki roh. Benar nggak? Logis nggak? Terus yang dibilang Bapak, itu siapa?
Itulah Allah yang Esa. Rasul Paulus menjelaskan hal itu Sekarang saya kepada tanya, orang-orang Bapak, Kristen logiknya, Kakak di bilang dalam sebentar saya jawab. logika dasarnya. Di dalam Bapak 1 adalah orang Korintus logika, ya kan? 8 ayat yang ke-6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, Allah itu adalah hakikatnya. Kita hakikatnya manusia. Allah itu hakikatnya. Siapa dipanggil dia? Bapa. Nama keagungannya Yahweh. Gelarnya Tuhan, penguasa, sang pencipta. Gitu bro. Jadi Allah itu hakikatnya. Bagaimana hakikat Allah yang Esa itu? Di dalamnya berdiam firman dan rohnya sejak kekal. Itulah Allah yang Esa yang kami sebut Bapa. Gitu bro. Jadi Bapa itu bukan nama. Tetapi itu merujuk kepada dialah sang sumber, sang prima causa. Gitu bro, kami kenal ini. Loh, kenapa kok bisa kami jelaskan? 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa yang di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri? Demikian manusia. Siapa gerangan yang tahu apa yang di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Kenapa saya katakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya? Yohanes 1 ayat 1-3. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak ada satupun yang dijadikan di dunia ini. Bahkan dunia ini tidak mungkin dijadikan tanpa firman-Nya. Karena Allah berfirman. Dengan cara itu dia menjadikan segala sesuatu. Loh, apa kesimpulannya? Allah yang Esa itu yang disebut Bapa memiliki firman dan roh di dalam hakikatnya yang adalah Allah. Demikian manusia yang diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar dan rupanya. Satu wujud manusia yang kelihatan itulah tubuh. Di dalam manusia yang satu ini berdiam realitas yang lain. Apa itu? Rohnya, pikirannya. Loh kok cabut? Diketawanya sinis, katanya sama. Dijelasin gak terima. Oke. Hilang dia orangnya. Ya, jadi sesimpel itu menjelaskan Allah loh. Memangnya kami menyembah Allah yang tidak kami kenal loh? Tidak bisa. Ya, yang orang Kristen sembah itu adalah Allah yang kami kenal. Kenapa kami bisa menjelaskan? Karena Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya. Loh itu kan perjanjian baru Agatha. Ada di perjanjian lama. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah membuat aku hidup. Nafasnya yang memberikan aku hidup. Mazmur 33 ayat 6. Roh Allah menjadikan aku, dengan firman-Nya segala sesuatu dijadikan. Loh, kok bisa? Musa yang lebih lama juga menjelaskan hal demikian. Berfirmanlah Allah, roh Allah melayang-layang. Tritunggal, itulah Allah yang hidup. Bukti dari Allah yang hidup itu, dia bergerak. Dia hidup. Apa yang menyatakan dirinya? Itulah yang membuat dia hidup. Bagaimana Allah yang benar-benar sejati itu menyatakan dirinya? Dengan firman dan rohnya. Jadi kami mengenal Allah yang kami sembah. Bangsa Israel mengenal Allah yang mereka sembah. Gak sembarangan. Kenapa kok bisa kenalan? Loh, karena Allah itu sendiri ngobrol. Allah itu sendiri berbicara. Jadi nggak cuma ngaku-ngaku Allah, nggak ada saksinya. Bangsa Israel melihat penampakan ilahi itu. Jadi ini bukan Allah yang abal-abal, bahkan bangsa Israel itu berjalan bersama Tuhan. Bayangin, masih percaya sama Allah yang nggak pernah wujud. Loh, ya kalah start sama bangsa Israel yang berjalan bersama dengan Tuhan dalam siang dan malam. Bentuk rupanya seperti apa? Teofani, itulah tiang awan,
tiang api. Siang dan malam mereka berjalan bersama Allah. Kurang keren kayak gimana? Kurang real kayak gimana ini Allah? Mampu dong wujud. Siapa yang menyatakan wujudnya itu? Sang Firman. Dialah Allah yang johir dari Allah yang batin. Ini ayat Quran ya kayaknya ya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang johir dan yang batin. Loh, kok orang Kristen yang menjelaskan? Kok enggak Islam yang jelaskan ini ayat? Nah, bingung kan? Bingung kan? Itu. Oke, silakan Samarudin. Atau Pio, silakan. Terima kasih, Bu. Iya, Kak. Di mana orang Israel yang melihat wujud Allahnya, Bu? Ketika mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir, mereka berjalan bersama Allah dalam rupa tiang awan dan tiang api. Bisa lihat di Keluaran dalilnya. Kaum apa itu, Bu? Coba dari jelasin, Bu. Oh, bangsa Israel yang dipimpin oleh Iya, bangsa Musa. Israel kan dua, ada yang Yahudi. Loh, bangsa Israel kok dua, Pak? Demam Anda. Iya, ada yang bertuhan, yang nggak melihat Allahnya. Pak, ada yang Bapak melihat tahu nggak Allahnya. Israel itu dari kata apa, Pak? Tahu nggak kenapa Yakub itu dinamakan Israel, Pak? Kok Bapak bisa bilang Yakub itu ada dua? Enggak ke sana, Pak. Ibu tadi katakan ada orang Israel melihat wujud Allahnya. Iya, betul. Di Bangsa mana? Israel. Siapa itu? Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa di Keluaran. Di mana dia katakan Nggak itu? Di punya mana dia Taurat, lihat? ya. Di mana dia berjalan dengan Allahnya, Bu? Ya, makanya nggak tahu. Sekarang saya tanya. Enggak. Masalah keyakinan ini, pemahaman Ibu. Oke. Kalau di dalam Quran Bapak ada Nabi Musa, Pak? Saya tanya. Ada. Oke, bagaimana cara Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Pak? Coba saya mau tahu dulu. Allah SWT itu Saya benar nggak nggak ke Allah sana, Bu. Musa? Saya tanya-tanya dulu mana umat Yahudi yang menampakkan wujud Allah itu, yang melihat wujud Allah itu. Di Keluaran, Pak. Di Keluaran. Iya, maksud aku umatnya yang mana itu yang melihat wujud Allahnya itu. Bangsa Israel, Pak. Bangsa Israel udah dikatakan Israel. Yakub itu, Pak, tadinya, Pak, namanya adalah Seperti Yakub. apa wujud Allah itu kata orang itu, Bu? Oh, dalam bentuk tiang api, Pak. Dia berteofani. Bahkan Musa juga pernah menyaksikannya itu dalam bentuk semak api yang tidak terbakar. Banyak, Pak, Apa itu maksudnya. kata Musa Allah dia? Iya, benar. Bahkan Di ketika mana dia di itu, Bu? gunung Coba apa dulu itu, Ibu Pak kasih Cipto? saya pemahaman, Bu. Gunung apa itu yang Musa itu ketemu dengan Allah itu sampai dia bercahaya karena dia bersama dengan Allah itu? Ada, Pak, ada semua, Pak, dalilnya, Pak. Sekarang saya tanya Bapak, apakah Allah SWT itu mengenal Musa atau Musa mengenal Allah SWT, Pak? Itu dulu, Pak. Ayo, Pak Samarudin. Silakan, Pak Samarudin. Di mute kayaknya. Halo, Pak Samarudin. Di mute kayaknya, Kak. Dibuka mute-nya, Pak. Iya, tidak ada Musa menyatakan dia melihat wujud Allahnya, tapi berbicara Ada. Teofani. secara langsung tanpa perantara, tanpa itu Sang perantara Firman, Jibril. Pak. Sang Firman itu, Pak. Jibril. Lu itu versi Bapak. Allah Bapak Tanpa melalui Jibril, Allah langsung sama Musa berbicara. Memang Enggak iya, Pak. melihat wujudnya, Bu. Memang iya. Iya, Keluaran. wujud Allah itu yang tadi Ibu nyatakan wujud Allah itu. Di mana Musa melihat wujud yang bersama-sama Di berjalan itu di Keluaran, mana? Pak, di kitab Keluaran. Allahu Akbar. Ya coba dulu macam mana narasinya ada Musa menyatakan itu, Bu. Oke. Sebentar ya, Pak. Saya bukakan ya.